Eritrea adalah negara kecil di Afrika Timur yang dijuluki sebagai Korea Utara dari Afrika. Sebuah negara yang berjuang sangat keras untuk meraih kemerdekaan, namun kemudian justru terjebak dalam isolasi digital yang sangat panjang. Negara ini menempati posisi sebagai salah satu negara terisolasi di dunia secara digital, di mana hanya sekitar 1% dari penduduknya yang pernah menggunakan internet. Pagi hari di asrama, ibu kota Eritrea, terasa seolah dunia modern belum pernah singgah di tempat ini. Sekelompok orang tampak duduk dan mengobrol tanpa sibuk menatap ponsel. Namun demikian, itu bukan karena alasan sopan santun, tetapi karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki akses internet atau telepon pintar. Di sini tidak ada jaringan data dan nyaris tidak ada media sosial, sehingga membuat warganya praktis terputus dari keriuhan informasi modern. Belum cukup sampai di situ, masyarakat Eritrea juga tidak mengenal mesin ATM, sebab mesin itu sama sekali tidak pernah hadir di negara ini. Dengan demikian, konsep menarik uang tunai dari mesin otomatis adalah hal asing bagi mereka. Sebagai gantinya, warga harus mengantre di teller bank milik pemerintah untuk mengambil uang tunai. Itu pun dengan batas penarikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu maksimal 5.000 nakfa per orang per bulan atau sekitar $330 saja. Itu artinya, meski seseorang menyimpan tabungan jutaan nakfa di rekeningnya, ia tetap hanya bisa mengambil jumlah kecil itu setiap bulan. Dan dengan begitu, untuk membeli barang mahal senilai puluhan ribu nakfa, warga terpaksa menabung penarikan bulanan selama bertahun-tahun. Lalu, akan halnya mesin ATM, kartu kredit nyaris tidak berlaku di negara ini. Apalagi pelayanan bank digital, seolah-olah ekonomi tunai tahun 1950-an masih berjalan di tempat ini. Kehidupan sehari-hari di Eritrea dijalani dengan kesederhanaan yang terpaksa. Negara ini tidak mengenal wifi gratis atau jaringan 5G. Warung internet di Asmara yang tidak lain adalah ibu kota dapat dihitung dengan jari, itu pun dengan koneksi yang sangat lambat, bahkan lebih lambat dari era 2G. Itulah mengapa bagi kebanyakan warga Eritrea, internet adalah kemewahan yang hampir tidak terjangkau. Tarif warnet adalah sekitar 100 nakfa per jam atau sekitar Rp100.000 hanya untuk mendapatkan kecepatan jaringan yang mungkin lebih lambat dari gerakan kungkang. Dengan problem semacam itu, dunia online hampir sepenuhnya absen dari keseharian. Remaja Eritrea tumbuh tanpa Facebook, WhatsApp, atau YouTube. Mereka menulis surat dengan tangan atau menggunakan telepon rumah untuk berkomunikasi, ibarat menyusuri lorong waktu ke berpuluh-puluh tahun silam. Tidak hanya internet, bahkan televisi sekalipun hanya memiliki satu saluran. Di ruang keluarga Eritrea hanya bisa menonton ERI-TV, sebuah saluran milik pemerintah yang menjadi satu-satunya siaran lokal, dengan konten yang dipenuhi berita resmi dan propaganda. Di sini, hanya sedikit orang yang mampu berlangganan TV satelit untuk menangkap siaran internasional. Itu pun harus secara diam-diam. Sementara itu, radio asing seringkali dibatasi sinyalnya, sehingga dunia luar benar-benar terasa jauh bagi rakyat Eritrea, terpisah oleh tembok sensor serta isolasi. Kehidupan malam di Asmara, kota dengan penduduk sekitar 500.000 jiwa, terasa tenang dan sederhana. Kendati demikian, di balik ketenangan itu terdapat penderitaan yang sunyi. Kemiskinan merata serta kesempatan hidup lebih baik nyaris tertutup. Para orang tua menggendong karung tepung atau jerigen air karena pasokan kebutuhan pokok seperti air bersih, bahan bakar memasak hingga listrik seringkali tidak memadai. Anak-anak berangkat ke sekolah dengan seragam sederhana, buku pelajaran yang terbatas, serta laboratorium komputer sekolah yang tidak difungsikan karena tidak tersambung dengan internet. Hidup di Eritrea ibarat berada dalam kapsul waktu, sebuah kehidupan di masa kini yang terperangkap di masa lalu. Lebih dari itu semua, salah satu penderitaan terbesar rakyat Eritrea datang dari kebijakan wajib militer yang tidak terbatas. Artinya, setiap pemuda, baik pria atau wanita, diwajibkan mengikuti dinas nasional yang mencakup latihan militer dan kerja negara.
Secara resmi, hukum Eritrea mewajibkan semua warga usia 18 tahun untuk mengabdi selama 18 bulan saja. Kendati demikian, kenyataannya jauh berbeda. Begitu masuk dinas, masa tugas bisa berlangsung tanpa batas waktu dan seringkali bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Awalnya, para pemuda Eritrea digembleng di kamp militer Sawa, sebuah kompleks terpencil di barat laut Eritrea. Di tempat inilah seluruh siswa SMA diwajibkan menjalani tahun terakhir pendidikannya yang dipandu latihan kemiliteran. Bagi generasi muda Eritrea, transisi menuju kedewasaan ditandai bukan oleh pesta perpisahan sekolah, melainkan oleh desing peluru serta teriakan para pelatih. Kemudian, setelah latihan dasar, para pemuda ditempatkan sesuai kebutuhan negara. Sebagian besar masuk ke tentaraan sebagai serdadu rendahan, sementara sisanya disebar ke proyek-proyek sipil, seperti membangun jalan, bertani di lahan pemerintah, atau bekerja di pabrik dan di tambang milik militer. Mereka digaji ala kadarnya dan seringkali hanya sebesar uang saku yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi menghidupi keluarga. Sialnya, para prajurit ini tidak bisa memilih profesi atau lokasi tugasnya. Seorang lulusan SMA bisa saja bercita-cita menjadi guru atau insinyur, tetapi mendapati dirinya bertahun-tahun mengangkat senjata di perbatasan atau mencangkul di kamp pertanian militer. Tidak ada kepastian kapan mereka akan dibebas tugaskan. Prosedur resmi pelepasan dari dinas sangatlah tidak jelas. Pemerintah melepas dan menahan orang semaunya sendiri, sehingga banyak orang yang akhirnya menginjak usia paruh baya masih berseragam tentara atau terdaftar sebagai tenaga cadangan. Konsekuensi dari kebijakan ini sangat menghancurkan kehidupan pribadi. Bayangkan saja, seorang pemuda yang mestinya bekerja membangun karir, terpaksa menghabiskan masa produktifnya mengembala ternak komandan atau mengaduk semen di proyek pemerintah dengan upah hampir nol. Pernikahan mereka juga tertunda, sebab pria usia 20 hingga 30-an banyak yang masih tinggal di barak. Kalaupun menikah, seringkali suami istri muda harus hidup terpisah lama karena salah satu ditugaskan ke daerah jauh. Seluruh fase hidup generasi muda dicuri oleh wajib militer yang tidak berujung ini, sampai-sampai para aktivis menyamakannya dengan bentuk perbudakan modern. Tragisnya, bagi yang mencoba untuk menghindar, hukuman berat telah menanti mereka dengan garang. Razia Giva, penggerbekan dari rumah ke rumah atau razia jalanan, kerap digelar untuk menangkap para pemuda yang dicurigai mangkir dari dinas. Dan malangnya, bagi mereka yang mencoba melarikan diri, mereka harus menghadapi risiko yang lebih berat. Tentara perbatasan berhak menembak mati siapapun yang mencoba menyeberang secara ilegal. Dan jika tertangkap hidup-hidup, nasib mereka bisa berakhir mengenaskan di penjara militer. Semua ini menciptakan rasa putus asa di kalangan generasi muda. Bagi mereka, masa depan seakan tidak menawarkan apa-apa selain seragam militer dan kerja paksa tanpa ujung. Tidak ada kebebasan memilih karir, juga tidak ada kesempatan meraih cita-cita. Seorang pakar pernah menggambarkan bahwa pemerintah Eritrea memperlakukan anak mudanya laksana properti negara, membentuk warga baru melalui laboratorium sosial di Sawa, memutus ikatan pemuda dengan keluarga, iman, serta komunitasnya. Militerisme dijadikan alat untuk mencengkram masyarakat sekaligus dalih menunda kebebasan. Dengan terus mengobarkan ancaman perang, rezim Afwerki menjaga rakyatnya dalam kondisi siaga perang yang tiada pernah berakhir. Akibat wajib militer yang tidak terbatas ini, lebih dari 500 juta orang Eritrea telah meninggalkan negaranya dan hidup sebagai pengungsi di negeri lain. Mereka lari dari prospek seumur hidup menjadi serdadu atau pekerja rodi. Banyak yang melakukan perjalanan berbahaya melintasi gurun Sahara dan menyeberangi Laut Mediterania karena telah putus asa untuk mencari kebebasan di negaranya. Untuk memahami bagaimana Eritrea terperosok dalam keterisolasian seperti saat ini, kita perlu menengok sejarahnya yang berliku. Negara kecil di tanduk Afrika ini dulunya adalah koloni Italia sejak akhir abad ke-19 hingga Perang Dunia II. Jejak penjajahan Italia masih terlihat hingga kini, mulai dari gaya bangunannya hingga keyakinan agama sebagian besar penduduknya. Setelah Italia kalah pada 1941,
Eritrea berada di bawah administrasi Inggris, lalu nasibnya ditentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1952, Eritrea dipaksa bergabung dalam federasi dengan Ethiopia, sebuah keputusan yang kemudian hari memicu konflik panjang. 10 tahun berselang, Ethiopia secara sepihak menganeksasi Eritrea sebagai provinsinya pada tahun 1962. Dan bagi banyak orang Eritrea, janji otonomi telah berubah menjadi penindasan budaya dan politik di bawah kekuasaan Kaisar Haile Selassie dari Ethiopia. Bahasa Tikrinya dan Arab ditekan dan bendera Eritrea diturunkan. Kekecewaan itu kemudian membuncah menjadi perlawanan bersenjata. Maka mulai tahun 1961, perang kemerdekaan berkobar. Generasi demi generasi pemuda Eritrea mengangkat senjata di pegunungan serta padang pasir, melawan salah satu kekuatan militer terkuat di Afrika kala itu. Selama 30 tahun penuh, rakyat Eritrea berkorban dalam konflik brutal tersebut. Puluhan ribu jiwa melayang, desa-desa hancur, dan pengungsi bertebaran. Namun, semangat gigih tidak pernah pudar. Mereka terus memimpikan tanah air merdeka di mana mereka bisa menentukan nasib sendiri. Tahun 1991 menjadi titik balik. Pasukan gerilya berhasil menaklukkan pasukan Ethiopia dan memasuki Asmara dengan kemenangan. Eritrea akhirnya terbebas dari cengkraman Ethiopia setelah 3 dekade konflik. 2 tahun kemudian, tepatnya pada April 1993, diadakan referendum yang diawasi oleh PBB. Dan hasilnya 99,8% rakyat Eritrea memilih untuk merdeka. Dan dengan demikian, Eritrea secara resmi meraih kemerdekaannya pada 24 Mei tahun 1993. Dengan Isaias Afwerki, sang pemimpin gerilya, ditunjuk sebagai presiden pertama. Hari itu disambut sorak-sorai di jalan-jalan Asmara, di mana air mata haru para pejuang veteran berbaur dengan senyum generasi muda. Sebuah bangsa baru telah lahir, membawa harapan tinggi akan masa depan yang lebih cerah. Pada awal kemerdekaan, Eritrea sempat dipuji. Pemerintahan sementara segera dibentuk, dan dunia menaruh simpati terhadap negara kecil yang berhasil memerdekakan diri lewat perjuangan panjang itu. Kendati demikian, bulan madu kemerdekaan tidak berlangsung lama. Eritrea segera menghadapi tantangan berat. Ekonomi berantakan akibat perang panjang, infrastruktur yang minim, serta hubungan dengan Ethiopia yang memburuk gara-gara batas wilayah. Pada tahun 1998, tepatnya hanya 5 tahun setelah merdeka, perang perbatasan dengan Ethiopia meletus. Sengketa tentang kota Batme dan garis perbatasan berubah menjadi konflik terbuka 2 tahun yang menelan puluhan ribu korban jiwa. Meskipun genjatan senjata dicapai pada tahun 2000 dengan perjanjian damai, namun hubungan Eritrea-Ethiopia buntu seperti perang dingin. Situasi tiada perang namun tiada damai ini berdampak besar bagi Eritrea. Janji-janji demokratisasi serta pembangunan terpinggirkan oleh mentalitas state of emergency. Pemerintah berdalih bahwa keamanan nasional harus diutamakan karena ancaman perang masih mengintai mereka. Rakyat diminta terus berkorban demi kelangsungan negara. Dan perlahan tapi pasti, harapan akan kebebasan politik dan kemakmuran ekonomi mulai sirna. Apa yang terjadi kemudian menggiring Eritrea menuju isolasi yang masih membayangi hingga saat ini.